Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan traders di seluruh alam semesta, di seluruh jagat raya, baik di planet bumi maupun di planet Namek. Jumpa lagi bersama saya, Gohans. Sebelumnya masih nuansa lebaran, saya pribadi mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf dan lahir dan batin untuk rekan-rekan traders semua, baik yang saya kenal maupun yang nggak saya kenal. Maafkan segala kesalahan saya, baik yang saya perbuat maupun nggak pernah saya perbuat. Ya, kita kembali ke zero. Semoga juga rekan-rekan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran profit di market. Pada kesempatan kali ini saya udah terlalu lama ya nggak upload video YouTube, mungkin karena kesibukan di sektor real saya ya. Saya mungkin akan mulai upload kembali beberapa video. Saya mulai dengan video yang pertama ini, bukan pertama ya, maksudnya video yang baru ini, yaitu review hasil trading saya di pair forex GBP USD kemarin Jumat ya. Saya intraday. Oke. Jadi kenapa saya bilang intraday bukan scalping? Karena saya mencari take profit lebih dari separuh range daily-nya, yaitu sekitar 54 pips. Seperti kita ketahui, GBP USD biasanya berkisar antara 80 sampai 100 pips ya range daily. Kadang kalau news bisa lewat, bisa 150 bahkan mungkin 200. Tapi normal tanpa news biasanya maksimal 100 pips. Dan karena hari Jumat itu hari yang banyak kejutan, market bisa berbalik, bisa reversal, banyak kejadian yang unik di hari Jumat. Maka dari itu banyak trader luar yang menghindari trading di hari Jumat atau menurunkan risk mereka, risk manajemennya diturunkan. Begitu pula dengan saya. Kebetulan hari Jumat kemarin saya meresikokan hanya $10. $10 untuk trading, untuk mencari potensi profit 1000%. Ya, jadi siapa tahu bisa dapat $100 gitu kan, cuman modal $10. Oke, yang pertama kita selalu bergerak dari time frame besar ya. Seperti kita ketahui di H4 GBP USD jelas downtrend ya, bearish. Cuman kita harus sekali lagi antisipasi di hari Jumat bisa jadi ada jebakan ya terhadap seller gitu. Tapi karena saya lebih cenderung follow the trend ya, untuk mencari high probability, maka saya tetap akan fokus di mencari sell. Oke, kemudian di time frame M15 pertama saya buka chart itu 1 jam sebelum Frankfurt Open ya. Frankfurt itu sekitar jam 1. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa sesi itu sebenarnya ada sekitar 4 ya. Ada Sydney itu jam 4. Saya langsung jadiin satu dengan Asia. Sydney jam 4, kemudian Tokyo itu jam 8 pagi, kemudian Frankfurt Open Jerman itu jam 1, baru London Open itu jam 2. Terakhir New York Open jam 7 malam. Nah, Frankfurt ini kenapa penting untuk ditandai? Karena seperti yang kita tahu bahwa market maker atau liquidity provider di forex itu terdiri dari bank-bank besar. Nah, ketika Frankfurt Open itu
seperti kita ketahui, Frankfurt di Jerman itu ketika open ada beberapa bank besar yang dia juga open transaksi di market Frankfurt. Ya, kalau saya nggak salah ingat itu UBC sama Dutch, ya Dutch apa? Dutch Bank ya, UBC Bank dan Dutch Bank itu salah satu top 10 big bank yang terlibat di market forex. Artinya volume besar masuk ketika market Frankfurt, terutama pair-pair Eropa. Nah, itu makanya perlu kita tandai. Oke, kemudian lalu saya cari story-nya dulu. Nah, kita bisa lihat story-nya itu awalnya adalah dari market, ya ini market dari drop sini, kemudian dia naik ke sini, ya, kemudian harga turun kembali membentuk low. Nah, ketika harga ini naik, sebenarnya ketika kenaikan ini dia breaks beberapa struktur ya, 1, 2 itu, dan ini substructure-nya dia sendiri pun dia break. Namun ketika dia naik kembali, dia gagal membuat new high. Dia gagal break ini. Dia berhenti di sini dan break low terakhirnya. Ya. Nah, break seperti ini. Oke, break of structure ini. Artinya ini adalah strong high. Dan ini adalah kalau kita lihat di H1 itu berbentuk wick. Maka wick itu saya tandai sebagai supply H1. Dan dia terjadinya di sesi New York. Nah, di sesi New York jam 10 malam ya. Menjelang closing London. Artinya ini supply yang cukup kuat. Karena supply ini mampu membreak structure ini membentuk new low. Sehingga trading range kita adalah high ini ke low ini dengan probability sell. Maka saya akan mencari sell position di area supply ini untuk take profit di realistis ya. Realistis take profit kita adalah di last low-nya. Meskipun kita tahu kalau ini adalah weak low atau low yang lemah yang mungkin akan break oleh harga. Namun kita sebagai trader retail ya, kita hanya mencari yang realistik. Kita jangan terlalu berharap yang jauh karena kita bukan yang gerakin market. Oke. Kemudian saya tunggu sampai harga selesai di market Asia. Nah, seperti biasa, sesi Asia saya tandai ASEAN low dan ASEAN high. Ya, ini range Asia itu sekitar 34 pips. Range normal ya. ASEAN range itu kebanyakan adalah liquidity engineering, pembuatan likuiditas. Ya. Tercipta likuiditas antara ASEAN high dan ASEAN low. Nah, karena market bearish dan saya mencari setup sell, maka saya menunggu ketika Frankfurt atau London itu harga menghajar high Asia atau liquidity grab ASEAN high. Baru saya akan melakukan entry di situ untuk sell. Oke. Selanjutnya harga open di Frankfurt. Ya, dengan candle bearish, saya belum open karena melihat seperti ini adalah relative equal high. Ya. Artinya apa? Ini adalah jebakan untuk sell lebih awal. Ya. Jika orang-orang banyak yang sell di sini, maka karena melihat pattern double top, mereka akan early sell, ya, dengan SL di atasnya ini. Saya belum SL, belum open. Saya tunggu harga meliquidity grab high ini ya. Ya, kemudian London open dan harga
menghajar high Asia ya. Kita lihat di M1 ketika ASEAN ASEAN high-nya sudah di swap, dan kita lihat di time frame lebih kecil ini sudah terjadi break of structure ya. Ini break of structure ini. Kemudian harga naik untuk membentuk new lower high. Struktur dari